Saya ingin sedikit berbagi cerita tentang pengalaman yang saya alami sendiri ketika saya mencoba untuk buka usaha kuliner. Lebih tepatnya usaha kuliner bakso. Nah, di video yang viral di TikTok ini, ya kita simak sama-sama. Setelah ini dia menyampaikan ada sesuatu kejadian yang menurut dia di luar nalar dan lain-lain ya. Oke, simak dulu videonya ya. Nasi langsung basi. Kalian pernah ngalamin nggak ya? Ini tadi kita baru masak nasi, kurang lebih 30 menit selesai masak, dipindah ke magic jar. Hasilnya kayak gini, lihatin ya. Nih lihatin ya. Ini masak 30 menit dipindah ke magic jar sini, basi nih ya. Nah, oke ya, itu ringkasnya seperti itu ya. Jadi di situ kan ketika ya cukup viral sih di TikTok ya, dan banyak mengundang komentar ya. Komentar ada yang bilang magicomnya rusak, ada yang bilang wah itu karena persaingan bang, itu pasti itu dikirimin ya. Ada yang bilang berasnya yang jelek dan lain-lain ya. Oke, kita skip dulu. Tapi saya memiliki kejadian yang hampir sama, yang dimana itu di luar ini saja ya. Maksudnya di luar kemampuan saya, di luar logika saya. Oke. Sekitar 7 bulan yang lalu ya, saya kan mencoba untuk membuka usaha kuliner bakso, jualan bakso. Dan saat saya mau usaha pun saya sudah buatkan kontennya ya kan. Jadi berapa sih modal yang untuk dikeluarkan untuk buat usaha bakso ya, kendalanya apa dan lain-lain lah, kasarnya ada kok kontennya ya. Bahkan mungkin kalau yang udah nonton ya tahu lah ya kalau saya pernah buka usaha bakso. Dan singkat cerita, saya jualan bakso ini cuma berjalan 3 bulan saja ya. Waktu yang sangat singkat, 3 bulan lebih lah ya, mau hampir 4 bulan. Waktu yang cukup singkat ya, dimana saya sudah mencoba berusaha semaksimal mungkin. Namun ada beberapa kendala yang memang saya memutuskan udahlah, jangan diteruskan ya. Karena memang kenapa kok tutup ya, karena memang pertama sepi ya. Beberapa bulan terakhir itu sepi sekali ya, sepi sekali. Dan ada beberapa kejadian yang menurut saya ini masih nggak masuk gitu di saya. Oke, saya nggak nyalahin apapun ya, nggak nyalahin atau mengkambing hitamkan siapapun. Tapi intinya saya berhenti jualan bakso ya karena memang sepi. Sepi berarti kan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Dimana di situ saya harus sewa toko ya kan. Habis sewa tokonya per bulan saya harus biaya operasional, beli gas dan lain-lain. Oke lah, intinya rugi lah ya. Oke. Nah, namun di luar kejadian itu semua nih ya, saya ini ketika buka ya pertama warung bakso saya ini, awal saya buka itu ya saya orangnya polos-polos aja ya, sebagai anak muda milenial. Kita mau buka usaha ya sudah ya kita minta doa orang tua, minta restu orang tua, kita sendiri bismillahirrahmanirrahim ya kan, niat baik mencari rezeki. Habis itu ya sedikit selamatan lah ya, sedikit syukuran. Kalau orang Jawa kan buat bubur ya kan, bubur merah atau jenang merah, nah kan udah gitu. Dan selebihnya saya nggak mikirkan apapun ya, nggak ada ritual apapun ya, karena memang ya udahlah mau buka usaha ya sudah gitu ya. Nah kayak jadi nggak pernah kepikiran hal-hal yang serba kemistis-mistis, nah, ya kan. Dengan singkatnya waktu saya opening ya, dan 2 bulan pertama alhamdulillah ya, untuk pendatang pertama nih untuk jualan bakso pertama di 2 bulan pertama ini alhamdulillah cukup rame ya, beneran rame. Nah cukup rame di situ, cukup lah ya buat sehari-hari saya, buat mutar modalnya lagi, buat bayar sewa itu cukup ya 2 bulan, karena memang lumayan rame gitu, lumayan rame. Namun di sebulan terakhir sebelum tutup, nah ini nih mulai. Jadi setelah lumayan cukup rame, di sebulan terakhir sebelum tutup itu mulai nih ada kejadian-kejadian yang menurut saya ya saya anggap biasa sih aslinya. Cuma kan akhirnya kan saya bertanya-tanya gitu ya. Yang pertama itu setiap maghrib ya kan, setiap maghrib, pokoknya kalau sebelum adzan sama setelah adzan ya, sampai setengah tujuan gitu, sampai mau isya itu mesti bau bangkai ya, bau bangkai di daerah area rombongnya gitu ya, area rombongnya bakso itu mesti bau bangkai.
Tapi kalau udah mau masuk isya itu hilang bau bangkainya. Itu yang pertama. Jadi sering gitu ya, sampai saya itu wah ini di depan saya itu gak ada got gitu ya, gak ada got yang di bawah, gak ada. Saya sampai nyari, oh mungkin ini bangkai tikus atau apa, saya cari-cari ya gak ada gitu ya. Ya sudahlah, mungkin bau dari mana gitu ya, kan namanya juga di pinggir jalan gitu ya. Nah, yang kedua nih kejadian yang menurut saya ini menjadi penyebab oke, saya putuskan berhenti sajalah jualan bakso. Yang kedua gini, pertama itu yang saya heran, setiap saya membawa bakso ya, pentol bakso dari rumah ke warung itu gak lama gitu ya, gak nyampe 30 menit atau 20 menit gitu ya, dibawa ke warung itu pentolnya mesti mabuk ya, mesti bau benyenyek gitu ya. Jadi kayak benyenyek gimana sih ya kan, adonan bakso gitu ya, benyenyek. Nah, saya itu yang pertama ya, karena benyenyek itu buang sekitar 40 pentol ya, yang ukuran sedang sama yang ukuran kecil. Saya buang tuh ya, karena memang bau ya, nggak layak pakai gitu ya. Sampai saya itu ini kenapa gitu ya, kan dari keluar freezer ya kan, kita jangan, bakso kan intinya kalau makanan jangan sampai kena tangan kita gitu ya, keluar freezer itu jangan sampai kena tangan kita, karena itu kan. Tapi ya saya setiap ngambil bakso selalu pakai hand glove plastik gitu ya. Sampai saya penasaran gitu ya, karena baunya itu aduh, maksudnya bau terus gitu ya, tiap dibawa ke warung bau. Saya itu sampai bawa nampan banyak sekali gitu ya, nampan buat apa namanya buat ituin baksonya gitu ya. Sampai saya itu pernah nyoba ya, saya taruh di rumah ya, saya coba di rumah, keluarin dari freezer, udah dibiarin di rumah sampai malam. Saya tanya istri saya, ya gak bau, baik-baik saja, aroma dagingnya masih bagus gitu ya, ya aroma adonannya masih enak gitu ya, nggak bau kalau di rumah. Tapi yang saya heran ketika dibawa ke warung ini kok jadi bau. Udah nih, buang yang singkat cerita 40 pentol lah total itu. Nah, yang terakhir ini, kejadian ini sama kasusnya ya. Jadi ketika habis maghrib, saya keluar ya kan, bau bangke. Setelah itu saya coba ngecek kuahnya gitu ya, di dalam dandangnya itu. Begitu saya buka, nah itu aromanya, waduh, baunya itu, gimana ya, bau busuk beneran. Jadi begitu sekalinya dihirup itu, dandangnya begitu dibuka itu, bikin kita enak, bikin kita mual, bau sekali beneran. Dan itu bayangin ya, pentol yang ada di dalam dandang di dalam itu bau semua, dan akhirnya saya harus buang lagi bro, semuanya yang ada di dandang itu ya, karena memang bau gitu ya. Nah di sini di situ saya mikir, udahlah ini mungkin yang terakhir lah, saya nggak tahu lagi gitu ya harus gimana ya kan. Sampai saya itu tanya-tanya, oh kamu harus gini, udah saya lakuin, tapi tetap gitu loh bau. Tapi kalau bakso saya taruh di rumah itu gak bau gitu ya, gitu loh. Jadi sampai heran ya, apa mungkin kurang apanya gitu ya. Nah ini yang selanjutnya nih, yang bikin saya geleng-geleng ya. Jadi sekitar ada 5 atau 6 orang gitu ya, yang pernah beli di bakso saya itu. Jadi dia tuh bilang, loh mas, udah berapa lama jualan bakso di sini? Saya orang sini mas, maksudnya orang daerah sini, tiap hari ngelewati jalan itu. Ya udah lumayan pak, udah mau jalan 3 bulan gitu ya, Ah masa mas, saya tiap hari lewat sini kok gak pernah kelihatan kalau di sini ada ada warung bakso. Beneran mas, saya baru tahu kali ini mas ada warung bakso. Nah di sini kan itu orang pertama ya. Nah di sini kan saya heran, sampean ini paling kurang beneran mas. Saya sampai makanya baru buka ini paling gitu ya. Padahal saya udah jalan hampir 3 bulan. Jadi orang yang lewat di situ itu gak kelihatan gitu warung saya. Saya sampai bikin banner lagi tuh. Buat banner banyak gitu ya. Saya taruh di pohon gitu ya, madep ke arah jalan. Saya taruh di rombongnya itu, sampai saya tutupin itu bakso tulang iga itu tetap orang nggak kelihatan, katanya nggak kelihatan ada warung bakso gitu. Nah itu hal-hal yang menurut saya nggak tahu ya kenapa gitu ya, sampai saya balik cetak banner gitu ya.
Yang selanjutnya itu memang sampai dengan ke orang yang keenam, yang terakhir itu sama ngakunya, Mas saya itu orang sini, saya tiap pagi, saya tiap sore itu mesti lewat jalan sini karena ini jalur kerja saya, tapi saya baru kali ini loh Mas tahu gitu ya ada warung bakso ini. Nah oke, jadi dari kejadian-kejadian itu dan sebulan terakhir ya saya pernah nih ya jualan bakso. Bayangin ya, namanya juga jualan makanan itu capek beneran ya, capek, kita harus prepare ya, kita harus belanja dan lain-lain ya. Jadi kasarannya kita jam 8 itu udah ada di toko ya kan, udah ada di warung, prepare buat kuah ya, nyiapin saus ya, nyiapin pentolnya dan lain. Itu saya pernah ya jam 8 pagi buka, ready jam 10-an lah. Habis itu sampai jam 9 malam cuma laku 1 mangkok. Bayangin ya, cuma laku 1 mangkok itu 10.000. Bayangin. Situ. Dan itu sebulan terakhir itu saya sering gitu ya, sehari cuma laku 2 mangkok, 3 mangkok. Akhirnya saya kan nyoba, wah ini kalau sepi terus begini wah rugi saya. Akhirnya saya coba daftarkan di GoFood ya, daftarkan di Gojek, di GrabFood ya kan, di Shopee. Udah saya daftarkan, akhirnya lumayan nih ada peningkatan ya kan, maksudnya ada dari online ini gitu ya, dari GoFood ini bantu lah sedikit. Tapi lama-lama pemasukan sedikit, pengeluaran banyak. Habis itu saya banyak menghabiskan waktu juga di warung itu. Bayangin ya, dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam lah saya itu, kalau sama closing sama bersih-bersihnya gitu, sampai jam 11 malam cuma laku 1 mangkok terus seperti itu ya, saking sepinya gitu ya. Sedangkan kebutuhan itu waduh ya. Nah ini jadi kebutuhan selesai. Nah jadi akhirnya saya mencoba untuk cerita ya kepada yang punya toko, loh Mas kenapa kok mau berhenti, kalau mau jualan ya gitu Mas harus telaten. Iya Bu, sepi lah kasarannya, saya udah noroki terus gitu ya. Nah, kenapa? Akhirnya didedes kan, akhirnya saya cerita itu yang tadi itu ya kan. Nggak tahu kenapa Bu ya, bakso tiap tak bawa ke warung kok mesti bau dan lain-lain. Oh ternyata yang punya toko itu nyauti, lu ternyata kok masih ada. Loh, maksudnya Bu, iya Mas, saya itu di tempat sampean pernah jualan masakan. Bayangin Mas, saya nyerok sayur nih, ngambil sayur ya kan, baru aja diambil, ditaruh ke piring yang mau beli itu udah langsung bau. Bayangin itu cuma berapa detik ya kan, diserok, dituangin itu langsung bau katanya yang punya. Oh ya gak tahu ya kenapa ya, ya gak tahu lah Mas, ini paling yang hal gitu ya, kita gak mau mikir apapun ya. So di dunia kuliner itu memang ngeri sedap lah ya, ngeri sedap. Makanya kan ada yang namanya dunia kuliner itu ada pesugihannya atau apapun itu. Tapi menurut saya ya memang hal seperti itu ada gitu ya, jadi ada apanya lah biar warung kita rame gitu, diapain gitu. Jadi saya itu kemarin tuh sampai membuat inovasi promo-promo ya, biar ya gimana caranya untuk bertahan gitu ya, karena untuk membuka usaha itu capeknya minta ampun ya, kita harus guys ya, ngangkut sana sini, beli persiapan barang-barang, udahlah. Tapi ya habis itu ya gak lanjut lagi ya sudahlah, selesai ya. Oke, kalian punya pengalaman apa nih ya ketika buka usaha dunia kuliner ya yang menarik? Oke, terima kasih. Salam Indonesia damai, Kak Rewel.